Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu kembali di awal tahun ya, awal tahun yang luar biasa di tahun 2021. Nah, rencana-rencana apakah yang nanti akan Anda lakukan ini e-lovers ya? Tentunya di tahun 2021 kali ini segala sesuatu yang kita rancang, kita inginkan dan juga kita capai ini bisa terlaksana di tahun ini. Insya Allah demikian ya. Oke, barengan bersama saya Yohansa Samudra di awal-awal perjumpaan kita di kesempatan kali ini di tahun 2021. Saya akan hadir bersama dengan Anda sampai nanti di jam 4 sore. Ingat ya, kalau e-station kemarin-kemarin hanya 3 jam untuk menemani Anda. Sekarang ini mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 16 atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tuh, banyak kan, ketambahan 1 jam lagi. Oke, kalau gitu untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini e-lovers, saya membuka perbincangan yang perdana saya. Dan kali ini saya sudah bersama teman saya, waduh, senior saya yang coba untuk kita berbincang-bincang sejenak terkait dengan dunia pendidikan. Seperti apakah dunia pendidikan sekarang ini? Sekarang ini sudah masuk di semester genap ya, dan ternyata harusnya ini harus tatap muka berubah haluan gitu ya, karena Menteri Pendidikan sendiri harus memberikan sebuah apa ya istilahnya, sebuah statement untuk bisa memberikan layanan pendidikan itu di Indonesia, agar untuk pendidikan tatap muka ini sepertinya harus dipending terlebih dahulu. Nah, ini kita coba untuk ngobrol-ngobrol sejenak bersama dengan Bapak Isa Ansori dari Dewan Pendidikan Jawa Timur yang sudah bersama saya di virtual e-station Surabaya. Assalamualaikum Pak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Isa? Alhamdulillah, Mas Yohan sehat kan? Alhamdulillah. Ya, ini omong-omong tahun 2021 ini yang kemarin Pak Isa kita ngobrol-ngobrol itu harus dilaksanakan di bulan Januari ya untuk tatap muka gitu ya Pak Isa ya. Nah, ini sekarang ini kok agak sedikit ada perubahan-perubahan, gimana ini Pak Isa? Ya, jadi awalnya kan pemerintah mencoba mendengar ya kan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat selama 10 bulan terakhir. Nah, ternyata yang bisa menurunkan COVID itu hanya pilkada, ya kan? Ya kan? Selama pilkada kan kita nggak dengar apa yang disebut dengan klaster pilkada. Artinya apa? Selama pilkada itu obatnya COVID itu cuma pilkada. Sehingga apa? Selama pilkada kita nggak dengar apa yang disebut dengan klaster pilkada kan? Gitu. Tapi begitu sekolah mau masuk ya kan, maka kemudian ramai berita ya kan, klaster COVID meningkat, kemudian klaster sekolah muncul dan sebagainya. Padahal pendidikan juga belum dimulai ya kan, sehingga menurut saya ada sesuatu yang tidak fair ya, tidak adil. Ketika sekolah mau dimulai, kemudian tiba-tiba peningkatan COVID dibesar-besarkan, disebutkan ya kan. Tapi ketika pilkada kita nggak dengar itu jumlah peningkatan COVID itu. Ya, kemudian yang terjadi adalah ketika sekolah mau dimasukkan, berita tentang COVID tinggi. Tentu mulai muncul kekhawatiran kembali ya kan, sehingga pemerintah masih harus kemudian menangkap kekhawatiran itu dan kemudian memberi pembatalan, membatalkan apa yang disebut dengan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai bulan Juni. Hari ini sudah dimulai. Ya. Jadi dengan tidak terjadinya atau di cancelnya hari ini sebagai tatap muka ya untuk sekolah ini, jika kalau seperti ini terjadi atau ini harus dilakukan, ini nanti apa Pak yang menjadi dampak kedepannya ini nanti Pak?
Ya, kalau kita mau melihat data ya kan, data kekerasan terhadap anak yang dihimpun oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2020, yang kemudian kalau dibandingkan masa sebelum pandemi dan setelah pandemi, kekerasan terhadap anak itu meningkat sekitar 200%. Dan itu didominasi kekerasan seksual. Nah, coba dibayangkan kalau kemudian terus-menerus proses belajar di rumah itu dilanjutkan, sementara rumah tidak disiapkan. Nah, sehingga yang terjadi adalah ya seperti data yang ada ini kan, data kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat itu. Nah, menurut saya itu data kekerasannya. Nah, yang kedua, anak-anak kita ini kan akibatnya tidak mendapatkan kesempatan belajar yang baik, ya kan? Karena tidak mendapatkan kesempatan belajar yang baik, yang terjadi apa? Terjadi loss learning, ya kan? Kehilangan waktu untuk belajar dan mereka kemudian lebih banyak gunakan untuk keluar rumah. Apalagi ditambah sekolah juga belum siap melakukan proses belajar jarak jauh. Mestinya proses belajar jarak jauh dengan daring itu kan belajar dari rumah untuk sekolah, tapi yang terjadi adalah memindahkan sekolah ke rumah, sehingga bisa dibayangkan ketika rumah tidak siap, ya kan, orang tua nggak siap, yang terjadi apa? Anak kemudian tidak bisa nyaman belajar dengan kondisi tidak siap. Yang terjadi kemudian mereka keluar, mereka berada di tempat-tempat publik yang justru menurut saya itu lebih berbahaya tingkat penularan COVID-nya dibanding mereka dimasukkan ke sekolah. Nah, Pak Isa, kemarin itu kan kita juga sudah ini ya, istilahnya sudah merancang gitu ya, bagaimana untuk Januari pendidikan sudah dibuka dan kemudian ini kan informasi juga vaksin akan juga diberikan. Yang langkah pertama adalah di dunia medis terlebih dahulu dan kemudian merembet guru dan seterusnya gitu ya Pak Isa. Nah sekarang ini Pak Isa, kalau misalnya ini dilakukan untuk pendidikan daring kembali dilakukan, kembali tidak efektif kembali kan? Begitu ya Pak Isa? Nah menurut saya tergantung ya kan. Artinya begini, kalau kondisi rumah tidak disiapkan secara maksimal, maka pembelajaran jarak jauh lewat jaringan itu tentu akan terganggu. Faktornya bukan persoalan jaringannya saja, tapi persoalan SDM, ya kan. Lalu persoalan latar belakang sosial ekonomi, latar belakang pendidikan orang tua, yang saya kira tidak semua orang tua punya kemampuan untuk mendampingi putra-putrinya belajar dengan baik. Nah, ketika putra-putrinya tidak bisa didampingi dengan baik dalam proses belajar, yang terjadi apa? Anak akan lari dari rumah. Ketika anak lari dari rumah, ya tidak ada pengawasan kan seperti itu. Sehingga menurut saya seolah-olah begini, kalau sekolah itu tempat yang tidak tertib, tempat yang tidak baik, sehingga kalau dimasukkan sekolah itu akan muncul klaster sekolah, ya kan. Tapi kalau anak-anak dibiarkan di warkop, dibiarkan tidak ada, kita ngomong klaster warkop, klaster apa, nggak ada. Sehingga ada sesuatu yang menurut saya perlu kita cermati, hingga apa, jangan sampai kemudian gini, proses belajar yang tidak maksimal ini diterus-teruskan, yang kemudian akan berdampak anak kita kehilangan kesempatan belajar yang baik. Dan tentu kita tahu semua dampak kehilangan kesempatan yang belajar yang baik itu kan kualitas anak menjadi tidak maksimal. Dan yang kedua tentu faktor kenakalan remaja akan menjadi sangat luar biasa. Terus dengan demikian Pak Isa, Dewan atau sikap Dewan Pendidikan Jawa Timur seperti apa nantinya? Apakah mendesak kembali kepada pemerintah atau seperti apa ini Pak Isa? Untuk bisa kembali ke tatap muka. Ya, sikap kita ya kan, sikap kami sejak awal itu belajar itu sesuatu yang penting. Hak, ya kan, kesehatan itu juga sesuatu yang penting. Nah, bagaimana dua hal yang penting ini bisa dijalankan secara bersama-sama
dan kemudian bisa dilakukan, ya kan, seperti itu. Sehingga menurut saya sejak awal pemerintah provinsi sejak bulan Agustus ya, pemerintah provinsi bisa melakukan uji coba. Nah, menurut saya ini sesuatu yang bagus yang patut kita apresiasi. Kenapa? Karena di tengah ketidakpastian, pemerintah memberi kepastian bahwa pendidikan akan dimulai. Nah, ketika pemerintah memberi kepastian, masyarakat punya kepastian. Mereka harus mempersiapkan dirinya untuk masuk sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, maka sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalkan kelas tidak boleh lebih dari jumlah 25% jumlah siswa yang sebenarnya. Misalkan kalau jumlah siswanya biasanya 30 satu kelas, maka cukup 25%, misalkan cuman 6 atau 5 kan, seperti itu. Nah, yang kedua, mata pelajaran tidak boleh terlalu banyak jam pelajarannya, cukup 2 jam dalam satu hari dan dalam satu minggu anak-anak cukup ketemu 1 kali. Nah, bentuk ketemunya juga bukan bentuk ketemu yang kemudian terjadi proses belajar mengajar, sifatnya konsultatif. Nah, sejak awal kita mendorong ke arah sana. Kenapa kita dorong ke arah sana? Nah, supaya begini, anak-anak masih rawat ingatannya bahwa mereka masih sekolah. Nah, yang terjadi selama ini kan anak-anak ingatannya kan tidak terawat bahwa mereka sekolah. Sehingga kemudian katanya belajar daring, anak-anak cukup absen, kemudian videonya dimatikan, ditinggal pergi, gurunya selesai, ini videonya masih nongol anak-anak ini, gambarnya masih nongol, karena anaknya nggak ada, seperti itu. Nah, menurut saya kalau ini diterus-teruskan, justru dampak sosialnya akan lebih luar biasa dibanding dampak COVID-19. Jadi lebih bahaya juga gitu ya Pak ya, karena sektor pendidikan itu membunuh karakter ya Pak Isa ya. Betul ya. Nah, oke, terakhir Pak Isa, mungkin harapan yang Pak Isa inginkan, Dewan Pendidikan Jawa Timur menginginkan seperti apa dengan adanya seperti ini? Apakah tetap terus mendesak dari pemerintah agar melakukan inovasi baru untuk di dunia pendidikan di saat-saat pandemi seperti ini, atau seperti apa Pak Isa? Mungkin terakhir Pak Isa. Jadi kita harus pahami bahwa memang kurikulum kita itu tidak didesain untuk sesuatu yang sifatnya darurat, ya kan, sehingga ketika terjadi pandemi semua kelabakan sekolah yang selama ini merasa angkuh, ya kan, seolah-olah satu-satunya yang bisa melakukan proses pendidikan ternyata nggak berdaya, ya kan. Selama ini orang tua juga begitu, yang seolah-olah karena sudah mampu memberikan sesuatu ke sekolah, maka ketika sekolah melakukan sesuatu ketika tidak sama dengan harapannya, maka orang tua melakukan tindakan-tindakan yang misalkan di luar pendidikan, melaporkan, misalnya seperti itu. Nah, pandemi ini kemudian memberikan pelajaran ke kita semua bahwa guru itu penting, orang tua itu penting, dan anak itu penting. Sehingga proses belajar itu akan terjadi dengan baik kalau ketiga komponen itu bisa sepaham dalam melaksanakan proses belajar mengajar itu. Nah, di masa pandemi ini kesadaran itu mulai terbangun. Pentingnya orang tua, pentingnya guru, dan pentingnya anak dalam proses belajar mengajar. Sehingga menurut saya kalau misalkan pandemi ini kan menyebabkan ketidakpastian. Maka dunia pendidikan harus memberi kepastian. Apa bentuk kepastiannya? Maka proses belajar harus dijalankan dengan kurikulum yang bisa diterapkan di dalam masa darurat. Nah, kurikulum yang bisa diterapkan di masa darurat itu seperti apa? Yang pertama, kita lupakan dulu tuntutan kurikulum. Kita lupakan dulu, ya kan? Sehingga yang harus kita lakukan ketika kita melupakan tuntutan kurikulum adalah belajar dari rumah untuk kepentingan sekolah. Nah, belajar dari rumah untuk kepentingan sekolah itu seperti apa? Nah, guru tidak bisa lagi kemudian semau sendiri memberi tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah, ya kan, gitu. Karena harus selesai gitu ya. Harus beda. Kenapa? Harus selesai gitu ya. Nah, sehingga harus melihat apa yang ada di rumah untuk kepentingan sekolah, sehingga kemudian tugas-tugas di rumah bisa diadopsi untuk memenuhi apa yang disebut dengan tuntutan kurikulum di sekolah tadi. Ya, kalau proses belajar terjadi seperti itu, akan ada apa yang disebut dengan kemerdekaan belajar tadi.
Oke, kalau gitu sepertinya ini mungkin agak sedikit kecewa mungkin Pak Isa dengan mungkin di pendingnya tatap muka gitu ya. Tapi sabar aja ya Pak Isa ya. Pokoknya semangat Pak Isa. Benar Tetap ya? semangat ya kan. Tetap Betul. semangat, tetap sehat ya Tetap kan. Karena sehat. bahagia itu hanya bahagia yang bisa menguatkan imun kita, dan kekuatan imun itu bisa kita bisa bertahan dari situasi yang seperti ini. Gempalkan tangan kita Pak Isa, ini membuktikan. Ya. Oke, Pak Isa, terima kasih ya Pak Isa ya waktunya bersama kita di Station Surabaya. Semoga saja nih ya kita semuanya berdoa agar segala sesuatunya atau pandemi COVID-19 ini sudah selesai dan kembali lagi dunia pendidikan ini bisa berkiprah kembali untuk mendidik anak-anak bangsa atau generasi muda mendatang nih. Ini karena kalau pendidikan tidak dilaksanakan secara benar nanti bisa membunuh karakter generasi muda mendatang gitu ya Pak Isa ya. Betul, betul. Nah ini yang kita khawatirkan tuh ya. 10 bulan sudah tidak mendapatkan sesuatu yang maksimal, nanti apa jadinya anak-anak kita? Ya kalau kita terus-teruskan, kita nggak bisa membayangkan kita akan kehilangan, satu generasi akan kehilangan kesempatan belajar yang baik. Kalau satu generasi kehilangan kesempatan belajar yang baik, maka bonus demografi yang kita miliki itu bukan menjadi berkah, tapi akan jadi musibah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Isa sudah gabung dan join. Dan ini merupakan Pak Isa pertama kali loh ini live bersama dengan E-Station ini, luar biasa. Saya acungi jempol Pak Isa. Terima kasih ya Pak Isa ya. Terima kasih, sama-sama. Sehat semuanya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, e-lovers, itu tadi Pak Isa Ansori, Dewan Pendidikan Jawa Timur yang sudah bersama saya dan banyak sekali obrolan-obrolan yang sudah disampaikan oleh Pak Isa ini. Nah, semoga saja di masa-masa pandemi ini kita semuanya harus tetap bersabar ya, harus tetap legowo dan tentu dengan doa Anda pastilah insya Allah Allah akan mengijabain semua apa yang kita inginkan, dan keinginan kita adalah pandemi COVID-19 ini bisa terangkat kembali atau bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Dan e-lovers ya, jangan kemana-mana, tetap saja di Station Surabaya karena saya tetap hadir terus bersama dengan Anda dengan beberapa informasi ataupun juga lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk memberikan suasana yang lain dan berbeda. Jangan kemana-mana, tetap saja di Station Surabaya.